Halo sahabat pemetik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Sebelum gue mulai, kali ini gue mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat para subscriber. Nggak nyangka gue ternyata subscriber dari channel Fometik sudah nyampe angka 3000 subscriber. Gue nggak nyangka betulan. Dan hal itulah yang membuat gue semakin semangat, semakin serius untuk membuat konten-konten yang bisa gue berikan buat kalian para subscriber. Jadi gue mengupgrade skill dari kemampuan gue mengenai sepak bola ya. Kemarin gue sempat ikut lisensi juga ke pelatihan DPSSI dan makin membanyak baca referensi-referensi yang bisa gue dapat dan mencoba menonton semua pertandingan dari Liga 1 BRI. Jadi terima kasih banyak atas perhatian kalian dan juga supportnya dari kalian. Semoga channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih banyak sekali lagi. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kali ini gue akan membahas pertandingan antara Persija Jakarta melawan Madura United. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persija Jakarta, mereka berhasil menang ya dengan skor 1-0 di kandangnya Barito Putra. Kalau kita melihat statistiknya, secara penguasaan bola memang Persija Jakarta unggul di atas Barito Putra itu di angka 59%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol juga mereka unggul. Mereka sebanyak 11 kali kesempatan menciptakan gol dan 7 kalinya mengarah ke arah gawang. Secara serangan mereka juga unggul, yaitu sebanyak 87 kali serangan dan mereka mendapatkan 66 kali serangan berbahaya. Nah, kalau ngelihat pertandingan ini, kalau gua nonton kemarin, memang Persija Jakarta cukup mendominasi ya jalannya pertandingan. Apalagi juga ketika secara strategi memang Barito Putra kalau gue lihat sepertinya melakukan strategi bertahan. Baru mereka ketika mereka ketinggalan oleh Persija Jakarta, mereka berubah untuk sedikit keluar menyerang walaupun mereka bermain di kandang. Nah, Persija Jakarta memang sampai dengan saat ini performanya masih luar biasa. Mereka berhasil 5 kali berturut-turut menang di 5 pertandingan mereka terakhir, baik home maupun away. Luar biasa nih, mungkin kalau nggak salah ini rekor baru ya buat Persija Jakarta, akhirnya bisa 5 kali menang berturut-turut. Nah, di pertandingan ini memang makin kelihatan sebenarnya kekompakan dari Persija Jakarta ketika mereka bermain. Walaupun ada kekurangan pemain di lini belakang, mereka berhasil menutupi itu. Hanif Sabandi berperan dengan cukup baik ketika bermain sebagai center back, walaupun sebenarnya center backnya Persija gue lihat gak center back banget karena dia bantu buat build up serangan dan juga ketika menyerang mereka main di sayap. Jadi benar-benar murni hanya Kudela yang ketinggal yang ada di belakang di tengah untuk menutup serangan balik dari lawan-lawannya mereka. Dan memang sangat berat sebenarnya strategi seperti ini kalau menurut gua akan menghabiskan stamina dan cukup beresiko, tapi ya seperti itulah permainan dari Persija Jakarta dan ternyata berhasil menangkan pertandingan selama 5 kali berturut-turut. Luar biasa performanya. Nah, kalau melihat pertandingan terakhir dari Madura United, mereka berhasil menang melawan Bayangkara FC dengan skor 1-0 di kandangnya Madura United. Coba kita lihat dulu statistiknya. Kalau secara statistik Madura United secara penguasaan bola mereka kalah di angka 47%. Kesempatan menciptakan golnya juga mereka kalah sebanyak 3 kali. Bayangkara FC sebanyak 7 kali. Tembakan ke arah gawangnya pun mereka hanya sebanyak 3 kali dan Bayangkara FC hanya berhasil mendapatkan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 7 kali. Jadi luar biasa sebenarnya perlawanan yang dilakukan oleh Bayangkara FC. Tapi di pertandingan ini Madura United lah yang berhasil memanfaatkan kesempatan dan akhirnya Madura United lah yang berhasil memenangkan pertandingan. Ya memang Madura United secara lini pertahanan cukup solid kalau menurut gue, dan gol yang diciptakan oleh mereka pun lagi-lagi melalui golnya tendangan bebas dari Hugo Gomez ataupun Jaja. Nah, ini memang menjadi salah satu faktor yang menurut gue mempengaruhi hasil pertandingan karena mereka mampu menciptakan gol dari set piece dan lini pertahanan mereka cukup solid. Di situ memang ada pemain timnas yaitu Fahrudin dan juga mereka mampu menjaga supaya mereka tidak kebobolan. Ya ini yang akhirnya memenangkan pertandingan. Tapi memang Madura United sampai sekarang ketika mereka kehilangan salah satu pemainnya mereka, Lulinha, itu membuat kayaknya serangan Madura United cukup menurun cukup drastis ya, karena produktivitas mereka hanya dari set piece bukan dari open play
lagi gitu. Selama 2 pertandingan terakhir seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus jadi faktor sebenarnya buat Madura United untuk bisa menciptakan gol dari open play ya. Walaupun memang lini pertahanan mereka cukup solid. Tapi menarik nih di pertandingan selanjutnya kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan Madura United. Kalau kita melihat secara histori, Persija Jakarta sudah berhasil menang 3 kali dari Madura United. Mereka draw 2 kali dan Madura United berhasil menang 5 kali dari Persija Jakarta. Nah, di pertandingan terakhir Madura United lah yang berhasil menang dari Persija dengan skor 1-3. Kalau kita melihat posisi sampai dengan klasemen sementara saat ini, Persija Jakarta saat ini menduduki peringkat 4 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 6 kali, draw 2 kali, dan kalah 1 kali. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara dari Madura United sampai saat ini, mereka menduduki peringkat pertama. Mereka berhasil menang 7 kali, draw 1 kali, dan kalah 1 kali. Kita lihat secara produktivitas. Memang sampai saat ini angka produktivitasnya Persija Jakarta di angka 1,33 per pertandingan. Nah, sedangkan Madura United sedikit lebih unggul, yaitu di angka 2,11 gol per pertandingan. Tapi dalam hal kebobolan ataupun lini pertahanan, ternyata mereka mempunyai kekuatan yang sama kuat, yaitu di angka 0,56 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini memang produktivitas dari Madura United sedikit lebih di atas dari Persija Jakarta ya. Tapi di beberapa pertandingan terakhir produktivitas dari Madura ini cukup menurun drastis kalau menurut gua. Nah, gua nggak tahu nih kalau ternyata pertandingan ini Lulinha sudah bisa dimainkan ya, tapi gua juga nggak tahu juga performanya seperti apa. Karena biasanya kalau orang habis cedera, untuk kembali ke performance awalnya mereka ketika mereka top form itu agak susah. Nah, itu harus dilihat lagi seperti apa nanti perkembangan permainannya dari seseorang ini dan mempengaruhi sebesar apa kepada Madura United. Nah, kalau melihat kondisi ini, kalau gue sih sepertinya dengan lini pertahanan Persija Jakarta yang solid dan juga lini pertahanan Madura United yang solid, tinggal bagaimana caranya siapa yang bisa menghilangkan konsentrasi masing-masing lawannya. Kalau mereka sama-sama masing konsentrasi dengan kuat, ya sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang kalau menurut gua. Tapi tinggal bagaimana caranya mereka bisa mengambil celah dari situ dan memanfaatkan itu dan bisa membuat gol. Itu yang akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Ya, Persija Jakarta bermain di kandang itu menjadi salah satu keunggulannya mereka dan ini patut diperhatikan juga. Tapi kalau secara performance dan secara statistik gua ngeliatnya sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.